Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairun nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah. وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran di seputar fadlullah wa rahmatuh, fadlnya Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai buka Quran surah Yunus surah ke-10 ayat ke-57 dan 58. Halaman mushafnya 215. Kita mulai baca Ummul Quran suratul Fatihah. Silakan buka mushafnya ya, halaman 215. Kita akan mulakan dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Kumpulkan bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan tak lupa kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ayah, ibu, kakek, nenek, guru-guru, mertua, saudara hendak taulan, dan orang-orang yang kita cinta, sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah berikan rahmat dan ampunan untuk mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Keluarga kita yang masih hidup, teman, sahabat, guru-guru, orang tua tentunya yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang umur, tulul umur fi husnil amal, fi sihatin wa afiyah wa rizqin wasi'ah wa rizqin wa arzaqin wasi'ah. Dan tak lupa kita doakan untuk para donatur Masjid Nurul Huda ini, baik yang sudah meninggal maupun yang belum. Mudah-mudahan Allah tabaraka berikan keberkahan dan rahmat Allah untuk mereka semua. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى
وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada Quran surah Yunus ayat ke-57 dan 58 ini Allah mulakan dengan sebuah panggilan seruan dari Allah tabaraka wa taala. Kepada siapa? Kepada An-Nas. Setiap insan yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Jadi arti An-Nas adalah manusia seutuhnya. Bukan hanya sekedar manusia fisiknya, tapi binatang karakternya. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena memang kita manusia ini, al-insan, dalam diri kita ini ada beberapa unsur. Ada unsur malaikat, ada unsur jin, ada elemen hayawan, ada. Jangan heran ada manusia tampilannya rupawan, gagah rupawan, cantik jelita, tapi lebih buas dari binatang buas. Jangan heran. Memang ada unsur binatangnya. Namun ilmu pengetahuan, lingkungan sekitar, apa yang ia konsumsi itu nanti akan dapat menjadikan dia pilihan menjadi manusia sejati, An-Nas, ataukah manusia insan berkarakter hewan. Nah, diantaranya adalah mengamalkan, menjawab, menyambut seruan ilahi sang pencipta insan, Rabbul Alamin, yang memanggil, menyeru hambanya untuk mengikuti perintah sang pencipta dan menjauhi larangannya. Nah, di sini ayat ke-57 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai ingatlah setiap manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Qad ja'atkum, qad sungguh nyata, ja'atkum telah datang pada kalian, mau'izatun min rabbikum, mau'izah, ujangan-ujangan untuk diambil pesan dan pelajaran darinya. Dari mana? Mir rabbikum, dari dan datang atau bersumber dari Tuhan pencipta kalian. Rabb artinya al-khaliq, pencipta. Rabb artinya al-muhit, al-malik, yang menguasai kita. Rabb artinya al-muslih, al-murabbi, yang merawat dan memperbaiki hidup kita. Rabb artinya ar-raziq, yang memberi rezeki. Al-muhyi, yang menghidupkan. Al-mumit, yang mematikan. Itu artinya Rabb. Nah, Allah memberitahukan bahwa kepada segenap manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya, bahwa sungguh telah datang pada kalian mau'izatun, ujangan, min rabbikum, dari sang pencipta kalian. Panduan, arahan, tuntunan, pelajaran dari siapa? Dari yang maha tahu tentang kita, apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, apa yang mesti kita jauhi. Itu Allah yang maha tahu, karena Allah pencipta kita. Rabbikum wa syifa'un, sekaligus ujangan Allah itu, yang datang dari Allah itu, yaitu dari Al-Quran, merupakan syifa'un, penyembuh dan pelipur lara, lima fi sudurikum, untuk apa yang ada di belakang dada kita ini. Jadi Al-Quran merupakan mau'izatun min rabbikum, sekaligus syifa'un, penyembuh, bukan sekedar obat. Kalau obat boleh jadi, apalagi kimiawi, ini banyak efek samping. Ya, minum anti sakit, ginjalnya berat, betul nggak?
minum paracetamol, ya lambungnya beban. Nah, itu obat tuh. Jadi belum tentu menyembuhkan, itulah obat. Dawa dalam bahasa Arab. Namun syifa itu maknanya penyembuh dan pelipur lara. Syifa. Nah, Al-Quran itu merupakan syifa. Yang datang dari Allah itu merupakan syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Wa hudan sekaligus guidance. Guidance bagi manusia seutuhnya. Ini hudan itu bukan sekedar petunjuk, tapi juga yang menghantarkan kita hingga tujuan. Contoh begini, saya mau cari rumah satu jamaah di sini. Bapak Fulan misalnya, saya nggak hafal RT-nya, nggak tahu berapa nomor rumahnya. Saya bertanya kepada Ustadz Jamhuri, Ustadz, antum di sini kenal nggak Bapak Fulan? Oh kenal ya. Saya mau ke sana. Di mana rumahnya ya? Ini petunjuk nih, gambarannya nih, ilustrasinya. Petunjuk ini ketika Ustadz Jamhuri mengatakan, nah antum dari masjid ini ambil arah timur. Nah nanti ada belokan pertama, belok ke kiri. Nah dari kiri nanti ada jalan lagi lurus ke arah utara, lalu belok kanan. Nah setelah belok kanan, rumah kelima misalnya, yang warnanya ini nomor sekian, itu rumahnya Fulan. Itu namanya bukan hidayah, bukan hudan. Itu namanya dalalah, petunjuk arah saja. Nah kalau hudan bagaimana hudan? Ketika seorang Ustadz tadi Ustadz Jamhuri, saya tanya alamat rumah si Fulan, baik, saya antarkan saja sampai tujuan. Nah itu namanya hudan. Ini Al-Quran hudan, bukan sekedar papan petunjuk arah, bukan. Al-Quran ini hudan yang mampu menunjukkan, membimbing, menghantarkan seseorang hingga selamat sampai tujuan. Itulah hudan. Tuh, Allah beritahukan nih, datang pada kalian sudah mau'izatun min rabbikum, mujangan. Al-Quran merupakan mau'izah. Wa syifa'un, Al-Quran merupakan syifa. Wa hudan, dan juga pembimbing arah, pengantar tujuan. Wa rahmatun lil mu'minin, Al-Quran merupakan rahmat, ya, rahmat, aplikasi, bentuk kasih dan sayang Allah terhadap hambanya. Allah maha pengasih, maha penyayang. Nah bentuk kasih dan sayangnya Allah wujudkan berupa Al-Quran. Supaya hambanya apa? Yang Allah cipta ini tidak tersesat jalan. Supaya apa? Tidak celaka. Supaya apa? Selamat sampai tujuan. Supaya apa? Hidup di dunia tentram. Supaya apa? Supaya kembali ke tempat asal surga dengan selamat tanpa perlu mampir ke dalam api neraka. Itulah namanya Al-Quran. Dia merupakan mau'izatun min rabbikum. Al-Quran merupakan syifa'un lima fis sudur. Al-Quran merupakan hudan, dan Al-Quran merupakan rahmatun lil mu'minin. Alhamdulillah. Udah sampai tuh. Ya, sudah sampai. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Itu aja. Seingat saya pernah sampaikan di sini bahwa level hidayah itu ada 3. Semoga saya pernah sampaikan di sini. Kalau saya nggak lupa nih. Dan semoga jamaah juga masih ingat. Atau mungkin belum sampaikan, saya sampaikan di sini. Levelnya hidayah itu 3. Hudan tadi itu levelnya ada 3. Yang pertama namanya hidayatud dalalah. Tadi papan petunjuk arah. Wujudnya bagaimana? Adanya masjid di sekitar kita. Ini bentuk hidayah Allah kepada hambanya. Namanya Nurul Huda, cahaya petunjuk Allah. Ada di tengah perumahan kita. Inilah bentuk cara Allah menginginkan hambanya meraih hidayahnya. Nah, ini level pertama. Tapi nggak semua orang menyambutnya, betul nggak?
Ya, di sini ada berapa kakak? Kanan kiri masjid ini loh. Jaraknya cuma beberapa meter dari masjid. Berapa keluarga di sini? Apakah semua datang kemari? Padahal besar ini masjid. Suaranya begitu enak didengar ketika menang azan. Imamnya begitu fasih ketika memimpin sholat. Hidayah sudah ada, tapi belum tentu orang mendapatkan hidayah yang level kedua. Apa itu? Namanya hidayatut taufik. Petunjuk dari Allah yang Allah wujudkan dengan apa? Allah berikan pertolongan sehingga para hamba ini ringan untuk menyambut dan menjemput hidayah Allah. Allah beri pertolongan, keringanan langkah. Maaf, ini abah-abah kita yang sudah tua-tua ini. Mungkin kesini naik sepeda motor diboncengin, boleh jadi naik jalan kesini dengan tongkat. Yang sehat datang ke sini? Belum tentu. Ketika kita sudah sampai di sini, namanya kita sudah mendapatkan level hidayah yang kedua, mendapatkan taufik minallah. Hidayah itu taufik, itu pertolongan dari Allah, ya, berupa keringanan langkah kaki untuk datang ke rumah Allah, sholat berjamaah di rumah Allah, ditambah lagi mengisi waktu, ya, selepas sholat berjamaah dengan mendengarkan kajian ilmu. Itu namanya orang sudah mendapat apa? Hidayatut taufik alias hidayah level kedua. Nah, level yang ketiga, hidayatul irsyad. Hidayatul apa? Irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Bimbingan dari Tuhan yang terwujud dengan apa? Mau mengikuti kebenaran dan melaksanakannya. Tuh. Contoh nih, ini realnya gini dulu ya. Ada ini yang datang mengaji sini, nggak pulang dari masjid, menyimak kajian, membuka mushaf, ya. Itu apa? Seorang itu mendapatkan irsyad dan setelah mendengarkan kajian ilmu, pulang diamalkan bersama. Tuh, jelas nih. Namanya level yang ketiga nih, namanya hidayatul irsyad. Itu. Kadang-kadang orang datang ke majelis ilmu, dia hadir di sana untuk tidur. Khutbah Jumat, enggak, pengajian, si narasumber bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jamaahnya nih, si jamaah ini jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tidur dia. Mulai awal ngaji tidur. Tidur, bah. Kapan bangunnya? Ketika si narasumber pengisi, kita tutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dia. Tuh. Jadi datang di sini tidur, cuma pindah tidur doang. Yang jangan pagi subuh, ya hawa sejuk kayak begini. Jumatan, ya khotib naik, dia tidur, ya pas muadzin iqamah baru bangun dia. Ini orang mendapatkan hidayah dalalah, mendapatkan hidayah taufik, namun Allah tidak berikan padanya hidayatul irsyad. Itu level yang ketiga nggak dapat dia. Tuh, ya. Mudah-mudahan Allah berikan buat kita 3 level hidayah ini selalu berada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagian ulama mengatakan ada lagi yang keempat katanya. Apa itu? Hidayatul ihsan. Apa itu? Ya, bimbingan Allah berupa merasakan manisnya iman dan ilmu. Tuh, manis sedap rasanya hidup. Tuh, ngamalin ilmu. Tuh, ya, nggak hampa jadinya jiwanya. Nah, sekarang setelah kita dengarkan Allah berfirman di ayat 57 bahwa telah datang kepada kita dari Allah Ta'ala berupa bimbingan dan pelajaran, penyembuh dan pelipur lara, guidance of life, dan rahmat Allah berupa Al-Quran, maka Allah perintahkan Rasulnya, qul, katakan wahai Rasul,
bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bacakan wahai Rasulku Muhammad, bifadlillah, dengan anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka sebab dengan yang demikian itu, falyafrahu, hendaknya bergembira kalian, mereka bergembiralah. Kenapa? Huwa, bergembira dengan mendapatkan fadl dan rahmat Allah, khairun, amalan yang terbaik, mimma yajma'un, dari apa saja yang mereka kumpulkan, baik nikmat duniawi ataupun yang lainnya. Bergembira dengan mendapatkan anugerah dan rahmat Allah, itu amalan yang paling besar. Nah, level bergembira itu juga ada levelnya. Pertama, ya, hati senang setiap kali dengar Al-Quran disampaikan. Itu bagian apa? Bagian dari bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Tadi kan Allah sebutkan ayat berikut sebelumnya bahwa Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang beriman. Nah, ini dengan datangnya Al-Quran, sampainya Al-Quran di tengah kita, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Karena sampainya Al-Quran bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Dan sampainya, tibanya, datangnya Al-Quran di tengah kehidupan kita, itu merupakan fadlullah. Apa itu fadl? Fadl itu kullu mazada, segala sesuatu yang lebih dari takran. Itu namanya al-fadl. Kita nuang air nih di gelas, pas garis, itu namanya kecukupan, kadar muayyan, ya, husban. Tapi ketika tumpah ruah, itu namanya fadl, tumpahan dari apa yang kelebihan yang Allah miliki, itu namanya fadlullah. Artinya ketika kita tampung itu tumpahannya, kelebihannya, kira-kira mengurangi isinya nggak? Assalamualaikum jamaah. Ketika ada sebuah wadah tumpah ruah, kita tampung itu tumpahannya, isi di wadah berkurang nggak? Nggak. Itu gambarannya. Itu gambaran anugerah Allah tuh. Sekalipun kita tampung sebanyak apapun yang milik Allah, nggak akan berkurang. Karena kita hanya menikmati, baru menikmati tumpahan-tumpahannya saja. Makanya saya dulu Pak di Jawa tuh ada amalan dari kiai, wiridannya itu bahasa Jawa. Gini bunyinya Pak. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, lungo haji, barokae nabi wali, begitu. Allahumma, ya Allah, ya Rabbana, Tuhan kami, cukupono, cukupkanlah kebutuhan kami. Tuh. Ya kan? Walaupun nggak kaya-kaya banget, tapi cukup. Pengen beli rumah, uangnya cukup. Betul nggak? Enak kan gitu? Pengen beli motor, uangnya cukup. Itu cukup apa itu? Kita nikmati serba cukup. Luberono, lebihkan dan tumpahkan. Nah, itu namanya luberan tuh. Semua kebutuhan tercukupi, masih lebih tumpah ruah. Itu namanya fadl. Mazada anil hajah, satu yang lebih dari yang kita butuhkan. Mazada anil mulki, ya, kelebihan dari apa yang dimiliki. Itu namanya fadl. Cukupono luberono. Kenapa? Kalau udah luber, orang lain juga bisa nikmatin. Cukup buat sendiri, tumpah ruah itu buat yang lain. Beras akeh, berasnya banyak. Duit akeh, uangnya banyak. Buat apa? Kanggo ngaji.
untuk biaya kita belajar mengaji. Lungo haji buat biaya pergi haji. Barokahnya para nabi, barokahnya para wali. Itu nama arti fadl. Sesuatu yang tumpah ruah, ya, melebihi dari batas ukuran. Maka kata Allah, bifadlillah, dengan kelebihan dari Allah yang Allah berikan buat kita dan kita nikmati, wa birahmati, dan rahmat Allah yang Allah wujudkan berupa Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Dengan apa tadi? Menyambutnya, gembira hati ketika Al-Quran disampaikan. Oh, gembira hati ketika Al-Quran dipelajari. Oh, gembira hati saat Al-Quran diamalkan. Itu adalah khairun mimma yajma'un, bergembira dengan anugerah pemberian Allah dan rahmat yang Allah tumpahkan buat kita, Allah wujudkan berupa Al-Quran. Itu merupakan amal yang terbaik dari dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini pembukaannya supaya kita sadar bahwa apa yang kita nikmati saat ini bukan hasil jerih kita semata, tapi itu mutlak adalah anugerah dan rahmat Allah kepada kita. Alhamdulillah. Nih, tanya dah contohnya, abah-abah kita yang sepuh-sepuh nih, yang jalannya udah pakai tongkat berat, keinginan hati kepengen nggak jalan kayak orang masih muda? Kepengen nggak? Kepengen kan? Maka kita bisa berjalan seperti ini nih. Ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Jangan pernah sombong diri, angkuh jumawa. Ini karena kecerdasan saya. Itu gambaran siapa tuh? Qarun. Qarun ini ngomong ketika Nabi Musa bilang, ya Qarun, pemberian Allah Ta'ala padamu ini sudah berlebihan. Bagikan buat orang-orang yang orang lain bisa menikmatinya. Orang yang susah bisa menikmatinya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Enak aja orang lain mau nikmatin. Saya punya harta segini banyak ini karena kepintaran saya, karena kepandaian saya dalam memanage harta. Lalu ke orang lain mau nikmati, enak aja, nggak mau ngeluarin dia. Dia ngerasa apa? Ini semua hasil jerih kepandaian dia memanage harta dan hasil jerih keringat dari dia. Lalu kenapa orang lain mau nikmati juga? Nggak mau dia. Nah, ini gambar apa nih? Qarun. Tuh, ya. Maka bergembiralah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakini bahwa apa yang kita nikmati ini semua adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita pindah. Ini tema utamanya ya, besarnya. Sekarang kita pindah ke beberapa ayat suci Al-Quran tentang pengaruhnya fadl dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Jika tanpa fadl dan rahmat Allah, pasti kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa menjadi apa-apa. Nih yang perlu dipahami. Quran surah Al-Baqarah ayat 64 kita buka ya. Al-Baqarah ayat 64. Halamannya, nomor halaman 10. Allah berfirman di ayat ke-64. Nah, kita baca dulu dari ayat 63 ya. Tentang kisah Bani Israel. Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah. Coba, saya baca terjemahnya nih. Ustaz Jamal ada bisa baca terjemahnya.
Ada mic lagi ya? Mic. Oh, siapa yang baca terjemahnya? Ayo silakan. Yang suaranya keras dikit. Fadhal. Ada terjemahnya? Nggak ada. Ayo bismillah. Ada? Nggak ada. Ini masnya. Ada terjemahnya? Ayo coba dibaca. 63 64. Iya, bismillah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, saya beriman. Pegang pula apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya dan kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya itulah kata-kata karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dengarkan ini. Ini kisah Bani Israel yang Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad untuk disampaikan kepada kita. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala jamil anbiya wal mursalin. Apa kata Allah? Wa idh akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah Rasulku kisah tentang saat kami mengambil janji kepada para Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Janji untuk setia, untuk taat kepada Taurat yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Musa. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Sinai, gunung Tur di atas kalian. Ini semua orang menyaksikan tuh. Ya. Orang semua menyaksikan, Bani Israel menyaksikan gunung diangkat. Coba gimana kira-kira tuh? Gunung diangkat di hadapan mereka. Artinya Allah sudah menampakkan kebesarannya di hadapan Bani Israel demi Bani Israel ini mau mengikuti perjanjian yang Allah turunkan dengan 10 amendment, ya, 10 amendment kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Coba sampai Allah tampakkan di hadapan mereka mukjizat Allah. Kemudian Allah berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Peganglah oleh kalian dengan erat apa yang sudah kami anugerahkan, berikan pada kalian atau datangkan pada kalian. Apa itu? Berupa kitab Taurat. Pegang dengan kuat, jangan sampai lepas. Kalau bahasa ini Allah berikan pada umat Nabi Muhammad ada dalam istilah ayat Quran surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau Bani Israel bilang terima, ambil dan pegang. Kalau kita umat Nabi Muhammad, Allah gunakan redaksi yang berbeda, lebih dahsyat, lebih agung. Wa'tasimu bihablillah. Protect diri kalian, lilit diri kalian, ikatkan diri kalian dengan sebuah tali Allah yang bernama Al-Quran. Tuh, dipastikan akan terjaga, terlindungi dari bermacam godaan. Saat setiap manusia dari umat Nabi Muhammad mau mengikat dirinya, memprotek dirinya, melilitkan sebuah tali yang bernama Al-Quran, diikatkan ke tubuhnya, bukan hanya sekedar dipegang. Karena sekuat-kuat pegangan kita pasti akan kendor. Bani Israel, khudhu, terima. Khudhu, ambil. Khudhu, pegang, biquwah, dengan kuat. Apa yang telah kami datangkan pada kalian, yaitu kitab Taurat. Wadhkuru ma fihi, ingatlah selalu panduan yang ada di dalam Taurat yang telah kami datangkan pada kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa. Tuh. Jadi ini pelajaran buat kita ini. Kalau mau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, lihatlah Bani Israel. Allah pesan untuk pegang erat kitab mereka. Kalau ingin selalu bertakwa. Interaksi dengan Al-Quran yang bagus. Dikontinyukan. Bukan sekedar baca, karena Al-Quran berbahasa lisan Nabi kita Muhammad, yaitu berbahasa Arab. Belum tentu semua orang kita paham, namun bukan hanya sekedar baca,
renungkan dan fahami ayat-ayatnya. Artinya apa? Renungkan bacaannya. Maksudnya apa? Hayati panduan Al-Quran itu. Tuh. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian selalu bisa, mampu bertakwa. Tsumma tawallaitum, tapi sayangnya kemudian kalian berpaling dari pesan Tuhan, berpaling meninggalkan perjanjian setia dengan Tuhan. Tuh manusia tuh. Bani Israel ini yang sudah Allah perlihatkan kebesaran Allah dengan mengangkat gunung Sinai di hadapan mata mereka, masih juga bisa berpaling. Karena manusia punya hati yang senantiasa berguncang, bergoyang dan berubah-ubah. Maka di antara doa Nabi yang Nabi ajarkan untuk kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi, tolong Tuhan teguhkan hatiku, mantapkan jiwaku ini ala dinik, untuk selalu senantiasa taat pada agamamu, berada dalam ajaranmu. Tuh doa Nabi kita Muhammad buat kita. Nabi saja berdoa begitu. Kenapa ini? Lihat ini Bani Israel nih, mukjizat segitu besarnya, masih juga dari mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk kita renungi bersama-sama. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Sekiranya kalau bukan karena karunia, kelebihan yang Allah berikan untuk kalian, kelebihannya yang Allah berikan untuk kalian, warahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lakuntum, pasti ada kalian minal khasirin, masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jelas ini? Ya, jelas ya Pak? Supaya apa? Kita jangan sombong. Oh, tenang aja, saya turunan kiai. Anagrama ini. Ya. Saya turunan nabi, saya turunan habib. Tenang aja. Mantap saya punya iman, mantap saya punya jiwa. Tsumma tawallaitum. Kalau bukan karena anugerah Allah dan kalau bukan karena rahmat Allah, pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi. Tuh. Mudah-mudahan Allah kokohkan dan teguhkan hati serta iman kita. Amin ya rabbal alamin, dengan semua karunia dari Allah. Ada ayat satu dalam Quran surah An-Nisa. Kita buka ini. An-Nisa ayat ke 83 halaman 91. Kita buka ini. Halaman 91 ayat 83. Allah berfirman, ini gambaran orang munafik. Orang munafik itu kan juga sama, mirip orang Bani Israel. Siapa munafik itu? Orang yang punya dua standar ganda. Tuh. Baik, saya baca ayatnya, ayat 83. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah, dengarkan ini. Allah berfirman, silakan. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung mengiyakannya. Padahal apabila mereka mengiyakannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya akan dapat resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Kiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu,
Nah, dengar ini. Ini ayat-ayat sebelumnya ini, ya, ayat ke-80, 81, 82, ini menggambarkan tentang karakter orang-orang munafik yang mirip dengan Bani Israel tadi. Hatinya mudah berpindah-pindah, punya standar ganda dalam imannya. Tuh, orang siapa itu? Orang munafik. Nah, diantaranya perilaku mereka ini, fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau dengar opini, ya, dengar berita yang menakutkan atau yang membuat aman, rasa aman, tanpa pikir panjang lalu mereka sebarkan, mereka share tanpa terlebih dahulu disaring dan dipastikan kebenaran berita tersebut. Itu ciri orang munafik tuh. Ciri orang munafik itu yang gampang komen tanpa dasar ilmu, yang gampang menyebar berita tanpa ada bukti terlebih dahulu, cross check tentang tabayun, tentang kebenaran berita tersebut. Itu ciri orang munafik. Kalau orang beriman tidak, orang beriman itu tidaklah, jangankan menyebar berita, tidak berani berkomentar kecuali landasannya adalah ilmu. Itu ciri orang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Itu ciri orang kafir dan orang munafik seperti itu. Mudah sekali menebar opini yang belum ada bukti. Mudah berkomentar tanpa dasar ilmu. Tuh. Ya, naam. Nah, kata Allah, sekiranya mereka mau kembalikan setiap ada berita apa-apa tuh, kembalikan kepada para ahlinya, ar-rasul, dan orang-orang yang ditunjuk oleh Rasul untuk mengurus urusan tersebut. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka orang-orang yang berusaha mencari, ya, istinbat, mencari makna yang tersembunyi dari apa yang tersebar itu, akan mereka dapatkan kebenaran dari Rasul dan orang-orang yang Rasul tunjuk untuk mengurus hal tersebut. Nah, baik, ini cerita tentang orang munafik. Sekarang pesannya di sini buat kita orang beriman. Apa itu kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan sekiranya kalau bukan karena anugerah karunia Allah kepada kalian. Yang kedua, kalau bukan saja karena rahmat Allah yang Allah curahkan bagi kalian, lattaba'tumus syaitan. Pasti, kata Allah tadi, Allah pastikan lagi, pasti kalian menjadi pengikut-pengikut syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Tuh, kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, ini sekarang kita ini banyak yang jadi pengikut-pengikut setan. Tuh, ya. Ini kasus yang lagi ramai tuh, lihat. Banyak orang-orang yang nggak dapat anugerah Allah dan rahmatnya, sehingga menjadi pengikut-pengikut setan yang menyebarkan berita tanpa ada bukti. Coba. Sampai ada kemarin satu orang public figure kita, ya Allah, semoga Allah berikan rahmat dan hidayahnya, fadlnya buat beliau ini, supaya Allah kembalikan ke jalan yang benar. Di konser, sempat-sempatnya membuat sebuah ungkapan hadiah terbesar ulang tahun RI buat bangsa Indonesia, bahwasanya terbukti para habaib itu bukan duriyah Nabi. La ilaha illallah. Penyanyi sempat-sempatnya di panggung komentari urusan nasab yang tidak ada dasar ilmunya,
Orang tersebut nggak tahu, lalu berkomentar berdasarkan opini yang disebarkan oleh Imat dan kawan-kawannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini buktinya nih. Itu bukti dari kebenaran firman Allah Ta'ala. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, pasti kalian mengikuti ajaran-ajaran syaitan, kecuali sedikit saja yang selamat. Apa itu syaitan? Syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan kita dari Allah dan menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran yang Allah berikan pada kita, itulah namanya syaitan. Bentuknya bisa saudara, bentuknya bisa keluarga, bentuknya diri sendiri itu syaitannya, bentuknya media sosial, bentuknya alat gadget, bentuknya public figure, bentuknya orang yang membuat sebuah viral tanpa dasar ilmu, itu bentuknya syaitan, banyak macamnya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita selalu anugerahnya dan rahmatnya, agar kita tidak mengikuti syaitan dan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Dah, cukup beberapa ayat. Semoga jadi bahan renungan dan panduan hidup bagi kita, saya dan Anda semua, agar hidup kita senantiasa terbimbing sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Enak gak kira-kira kalau ngaji Quran kayak gini? Enak ya? Baca satu ayat, renungkan, maksudnya kita pahami, sedap. Nah, mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat ini dengan apa? Allah mudahkan kita mengikuti dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak jamaah, Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Ibu hadir di majelis saya, ya, memperingati, menggembira, ekspresi gembira memperingati lahir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tuh? Nanti bulan depan. Kok sekarang nyampeinnya? Ya karena ketemunya sekarang. Ya. Acaranya kapan? Hari Sabtu. Jam berapa? Mulai jam 7. Di mana? Di sekolah saya, di madrasah saya, di Jalan Haji Nawi atau Haji Syahrin, sebelah Masjid Nurul Yakin. Sekolah saya nih, ya. Dan saya pesan pagi sebelum berangkat ke sana, kalau mau datang jangan banyak makan, sekedar ganjil aja dikit di rumah. Ya, kenapa? Sudah masak. Buat Bapak Ibu mampir hadir dengarkan ceramah para guru, habis itu kita makan bareng-bareng. Ya, yang tua jangan khawatir, nggak selalu ada kebuli kambing, ada ayam juga. Bahkan insya Allah besok ada sayur asem, ya, lalapan, ayam goreng. Nah, habis ngaji kita makan bareng-bareng, ya. Nah, kalau sempat waktu, kapan tanggalnya? 3 Rabiul Awal, bertepatan dengan 7 September 2024, hari Sabtu, mulai jam 7 pagi. Datang setengah 8, nggak apa-apa juga, ya. Itu nggak ganjel di rumah gimana? Ada, di sana ada ganjelannya juga. Begitu datang siapkan snack, ya, sampai acara selesai, lalu kita makan. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, bisa hadir nengokin saya. Saya kan nengokin sini tiap bulan, nengokin bapak-bapak sini, ya kan? Tiap bulan saya ketemu bapak ibu di sini. Nah, ini setahun sekali nih, saya ajak mampir tengokin saya, ya kan ya. Demikian, semoga ada kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Kita doa dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu an'al lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya nih. Kameranya dulu.